Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para penonton YouTube yang budiman, khususnya para penghobi tanaman cabai jamu. Sore hari ini saya ingin menjelaskan tentang pentingnya pemangkasan pada tanaman cabai jamu. Cabai jamu yang kita lihat saat ini adalah hasil dari pembibitan secara vegetatif ya. Ini contoh bibit tanaman cabai jamu yang masih berada di dalam gelas. Ini umurnya sekitar 1 bulan lebih ya. Untuk pot kecil kita bisa menanamnya 2 hingga 3 gelas seperti ini ya. Namun untuk pot yang lebih besar kita bisa menanamnya hingga 4 sampai 5 gelas ya. Yang masing-masing gelas berisi 1 bibit. Setelah kita tanam sekitar 3 bulan, biasanya tanaman ini sudah mulai tumbuh ya, atau sudah mulai berbuah. Namun terdapat banyak sekali cabang-cabang kecil yang tumbuh di sekitarnya ya. Cabang kecil seperti inilah yang saya sebut sebagai cabang generatif ya. Cabang generatif ini harus kita potong ya, atau kita hilangkan, sehingga nantinya dalam pot ini semuanya berisi bibit atau cabang vegetatif semua. Yang kecil-kecil seperti ini sebaiknya kita pangkas ya. Sehingga nantinya yang tersisa adalah bibit atau cabang pembuahan semuanya. Namun perlu diketahui dalam budidaya tanaman cabai jamu, walaupun di dalam pot masih saja terdapat hama yang mengganggu ya. Di musim hujan atau di akhir musim hujan seperti sekarang ini, kita harus mengontrol tanaman cabai jamu yang kita miliki ya. Jangan sampai bekicot ini memakan daun atau memakan buah cabai jamu yang kita miliki. Ini pun harus kita potong ya. Pokoknya setiap kita menemukan cabang generatif, maka cabang generatif ini harus kita buang atau kita hilangkan sama sekali ya. Ini manfaatnya adalah untuk mengoptimalkan buah dari tanaman cabai jamu ini agar lebat dan agar besar-besar ya. Di samping itu kita juga harus membuang ya gulma-gulma yang tumbuh di sekitar pot dari tanaman yang kita miliki ini. Baik, para penonton YouTube yang sekalian, sehingga tanaman cabai jamu yang kita miliki menjadi lebih produktif ya. Daunnya akan kelihatan semakin segar, batang-batangnya pun akan terlihat lebih besar ya, dan lebih sehat lagi. Dan kalau kita rajin mengumpulkan buah cabai jamu ini sedikit demi sedikit, maka insya Allah seperti yang Anda lihat di sini, saya walaupun menanamnya hanya beberapa pot, namun sudah terlihat hasilnya cukup lumayan ya. Ini sudah kering semua dan sudah melalui proses penjemuran
dan ini sudah layak untuk dipasarkan ya. Jadi itulah keuntungan kita budidaya tanaman cabai jamu di dalam pot. Selain mempercepat masa panen, juga hasil yang kita dapatkan cukup lumayan banyak. Para penonton YouTube yang budiman, inilah salah satu bibit atau contoh tanaman cabai jamu yang saya tanam 1 bulan, 1 minggu sudah mulai memunculkan calon buahnya ya. Yang kedua pun sama. Kita lihat di sini sudah mulai ya terlihat buahnya. Jadi masa panen yang singkat sangat menguntungkan kita, baik untuk ditanam di lahan kebun maupun kita tanam pada pot yang kita miliki. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menyimak. Sampai bertemu dengan saya pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.